Di redaksi, satu keluarga di Kabupaten Pandeglang, Banten tinggal di rumah dengan kondisi yang tidak layak huni. Pasangan suami istri ini bersama 5 anaknya menempati bangunan sederhana dengan kondisi dinding dan atap yang sudah rusak. Keluarga Emi dan Endang yang tinggal di Kampung Malingping, Desa Pasir Maya, Kecamatan Cipecang, Kabupaten Pandeglang, selama beberapa tahun menempati rumah dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Bangunan terbuat dari material sederhana yang sudah lapuk. Bahkan sebagian bangunan rumah terbuka dan tidak memiliki dinding permanen. Lantai pun masih berupa tanah. Kondisi ini jauh dari kata layak dan nyaman bagi para penghuni, terutama saat cuaca buruk. Kepala keluarga hanya bekerja sebagai buruh harian dengan penghasilan tidak menentu. Pendapatannya hanya cukup digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hingga kini, keluarga Emi dan Endang belum menerima bantuan perbaikan rumah. Emang suaminya kerja apa sih, Bu? Serabutan, kalau ada yang nyuruh. Nah, Bu, selama ini sudah pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah belum sih? Belum pernah. Oh, sama sekali belum pernah ya? Sementara itu, pemerintah Desa Pasir Maya menyatakan telah mengetahui kondisi tersebut dan mengajukan bantuan. Namun proses terkendala status kepemilikan tanah yang belum atas nama penghuni. Hal ini menjadi syarat administrasi dalam program perbaikan rumah tidak layak huni. Belum mendapatkan bantuan RTLH, betul itu. Upaya kami, alhamdulillah setiap tahun juga kami selalu mengusulkan data warga kami yang layak untuk mendapatkan RTLH. Namun kendalanya untuk saudara Endang ini terkendala dengan masalah tanah. Jadi SPPT-nya masih atas nama orang lain. Keluarga Emi berharap ada solusi dari pemerintah agar ia dan keluarganya bisa mendapatkan tempat tinggal yang lebih layak. Adi Mazda, Pandeglang, Banten. Kuitang masih menjadi salah satu sentra penjualan buku baru dan bekas di Jakarta. Meski begitu, lokasi yang dahulu berjaya dan menjamur deretan buku kini nampak tak seramai dahulu. Mari kita lihat suasana Kuitang masa kini dan geliat pedagang untuk tetap bertahan hidup dari berjualan buku dalam sisi kota. Kuitang sejak dahulu dikenal sebagai pusat jual beli aneka buku. Buku edisi lama, buku keluaran terbitan baru hingga ragam buku bekas berderet dan bertumpuk di setiap kios Jalan Kramat Raya nomor 41A. Meski geliat interaksi jual beli buku kini nampak lesu, ikon literasi ibu kota ini nampak enggan meredup dan terus berupaya mempertahankan eksistensi Kuitang sebagai sentra penjualan aneka buku. Buku-buku anak ada, buku-buku ilmu pengetahuan, ensiklopedi, politik, ekonomi, hingga kedokteran semuanya ada banyak banget di sini. Apa ya yang kurang? Kayaknya pembeli buku yang biasanya berseliweran ataupun juga membadati kawasan Pasar Kuitang Jakarta Pusat ini. Apakah ini dampak dari pergeseran teknologi atau karena menurunnya minat baca masyarakat? Yuk mari kita sambil cari tahu ya. Wajah Kuitang kini tak sama. Bila dahulu para pedagang memamerkan jualannya di sepanjang trotoar, pasca relokasi tahun 2008 dan pandemi tahun 2020, kini para pedagang menempati sejumlah kios di dalam ruko. Pedagang buku Kuitang menyebut pengunjung anjlok hingga 80% dan dari ratusan pedagang kini hanya menyisakan 20 pedagang buku saja. Mereka menyebut penurunan drastis jumlah pembeli buku disebabkan oleh beralihnya minat ke buku-buku digital dan pembelian online. Jai Subriyadi, pedagang buku Kuitang sejak tahun 1998 ini, kini turut mengikuti perkembangan zaman dengan menjual buku-buku koleksinya melalui media sosial.
Namun di sisi lain, dirinya tetap merindukan Kuitang tempo dulu yang ramai pembeli. Kini, Jai tak hanya bertahan berjualan buku bekas, namun mempertahankan metode jual beli sistem tawar-menawar kepada para konsumennya. SD, SMP, SMA mereka cari buku. Kemana? Kuitang. Sehingga kami nggak sempat makan itu. Begitu mereka cari banyaknya, cari buku. SD, buku, iya, buku saya mana bang? Buku saya mana? SMA, SMP, SD sampai perguruan tinggi. Era masuknya digital, ditambah dengan dulu COVID-19, situ sudah mulai berkurang drastis sekali. Apalagi dengan ada online sekarang kan, kebanyakan mereka beli ada yang di online. Udah ngapain beli online aja, harga lebih murah. Buku-buku di Kuitang terbilang murah meriah. Apalagi terdapat sejumlah buku yang harganya tergantung kesepakatan penjual dan pembeli. Koleksinya pun beragam, lintas genre hingga buku berseri yang lawas dan langka pun bisa ditemukan di sini. Tak heran meski tidak seramai dulu, para pencari buku lama yang ingin bernostalgia ataupun pelajar mahasiswa masih tertarik untuk mencari buku di pasar buku Kuitang. Iya Kak, kebetulan emang aku kan punya anak, terus anak aku suka banget baca, jadi aku suka hunting buku juga gitu sih Kak, buku-buku anak. Oke. Iya. Nah, kalau sekarang lagi nyari buku anak yang jenisnya apa nih? Kalau misalkan aku sih sebenarnya berapa ya Kak, kayak misalkan kayak reference book gitu kan, kayak ensiklopedia atau misalkan kayak pictorial book itu, jadi kayak buku-buku cerita kayak gitu sih. Anak aku di mix sih Kak, jadi apa aja dibaca kayak gitu. Kuitang nggak di toko buku yang biasa ataupun juga online? Karena aku lihat-lihat di internet kayak Kuitang tuh banyak banget toko bukunya, banyak banget kayak buku-buku yang kayak belum pernah dilihat gitu sebelumnya. Jadi kayak lebih banyak variasinya di sini gitu. Upaya untuk bertahan hidup dari penjualan buku turut dilakukan oleh Maya. Berdagang buku di Kuitang sejak tahun 2010 membuatnya memutar otak mencari pembeda agar lebih nyangkut di hati book hunter. Maya kini konsisten menjajakan buku-buku anak dan ilmu pengetahuan untuk juga ambil andil dalam mencerdaskan generasi selanjutnya dengan gemar membaca. Biar mereka tuh pada tertariknya itu ya biasanya kita dengan harga murah gitu kan. Terus banyak buku-buku yang memang harus referensi buat untuk perpustakaan seperti itu kan. Menghirup aroma buku, membolak-balik, membuka tiap lembar halaman buku, membaca dan menikmati ragam tulisan serta ide yang tertuang dalam aneka buku menjadi pengalaman eksploratif tersendiri yang membuat buku masih dibutuhkan dan diminati oleh para pecintanya. Pedagang buku pasar Kuitang pun enggan tenggelam dan hilang pamor. Mereka terus berusaha untuk bertahan, beradaptasi dengan perubahan, berdampingan dengan kekhasan tradisi tawar-menawar yang tak pudar. Clarissa Aradia, Yoga Aris Pratama, Jakarta.